Berkali-kali cerita, belum ada hukum Allah dirubah kecuali karena pemberontakan kaum perempuan. Jadi di juz 28 itu ada surat namanya surat Mujadilah, ada yang baca surat Mujadalah. Jadi ada perempuan cantik namanya itu Khawlah. Orang Arab itu kan hiper karena makannya daging tidak ote-ote, jadi hiper. Kalau Kiai Jawa itu kan makannya ote-ote, tempe, terus utang jatuh tempo, jadi sudah error lah, sudah masalah syahwatnya itu sudah error, sudah tempe, terong, utangnya jatuh apa? Tempo. Kalau orang Arab itu kan makannya daging, orangnya punya uang. Ya mungkin karena lama nggak hubungan suami istri, istrinya itu cantik, ngerti istrinya itu suci, sudah haid suci. Pas masih sholat tuh diajak hubungan suami istri kan nggak mau, setelah wiridan ya nggak mau. Terus dia marah, didihar, belum dicerai. Didihar itu ada satu bahasa yang setingkat talak. Ya pokoknya gitu lah, ada satu bahasa setingkat talak. Terus dia merasa gimana kok sampai gini, kayak sudah dia agak kecewa dengan perilakunya sendiri. Matur Rasulullah, ya Rasulullah saya ini tadi begini-begini. Nabi bilang, oh yang kamu katakan itu bimanzilati tolak, yang kamu katakan itu semakna dengan tolak, berarti istri kamu tidak halal bagi kamu. Ya lelaki yang mantuk-mantuk, meskipun dia tuh ya iman, istrinya cantik kok hilang. Waduh, gara-gara kata itu terus kehilangan apa? Istri. Dia kayak gimana gitu. Kehilangan istri cantik itu kan berat. Kehilangan istri jelek aja berat, apalagi kadang ada yang jelek rezekani gitu. Sama Gus, ya. Punya suami ganteng juga. Medeni. Ganteng punya uang nih, nak kere gak pati medeni. Karena kalau ganteng kere itu terus error ya, nggak menarik ya. Terus ngowah-ngowah kayak orang. Walhasil terus ya sudah hukumnya itu cerai. Si suami ini langsung nurut sama Nabi, kehilangan istri. Pulang. Kata istrinya gimana, kata Nabi? Dihukumi cerai. Wow, dilabrak Nabi, ini perempuan ini. Dilabrak. Ya Rasulullah, ini hukum apa? Enggak benar hukum yang kamu katakan tuh enggak benar. Ini hukum apa? Apa-apaan? Kalau saya dicerai ketika masih cantik enggak apa-apa. Lelaki itu sudah menghabiskan muda saya, cantik saya. Ketika cantik saya, muda saya hilang, terus kamu hukumi cerai. Kalau dulu enggak apa-apa, sekarang saya ini sudah tua. Saya ini punya anak banyak, kalau dirawat dia mesti terlantar, katut babon lain katanya. Kalau dirawat saya perempuan nggak bisa cari apa? Nafkah. Kalau bikin hukum yang benar. Nabi bilang sementara hukumnya hanya gitu, memang hanya gitu sementara. Lu itu perempuan tadi saking kacaunya bilang gini nih enak sama Rasulullah, ya nanti engkau saya laporkan Tuhan bahwa Anda ini tidak serius. Karena kau jadi Nabi hukumnya harus dievaluasi. Nah gak perempuan gak bisa. Dia pulang, tapi perempuan ini religius. Dia sujud, berdoa, ya Allah, kasih tahu Nabi engkau bahwa kalau bikin hukum jangan begitu. Lalu itu malaikat datang ke Rasulullah. Mat turuti repot musuh wedok. Saya tuh berkali-kali loh ketemu ireng ditodong Gus siapa suruh ngaji. Saya biasa bilang enggak ya. Tapi kalau ras terkuat di dunia yang ngomong ya, itu bisa masalah besar. Jadi itu Rasulullah Nabi dikomplain. Makanya cerita itu sebagian tuh nggak bener. Katanya ada kiai cerita nanti bidadari di surga tuh cantik-cantik, sudah cantik nggak bawel, sudah cantik nggak bawel, terus nggak minta uang belanja, uang salam, oh ya baik. Terus ada santri bilang, Pak Yai, Ibu Nyai di belakang baru datang, tapi paling cantik tetap yang dari dunia. Kok bisa hanya ada tambahan itu kan? Saking takutnya.